Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Sad merupakan surah ke-38 dalam urutan Mushaf Al-Quran, dan terdiri dari 88 ayat. Nama surah ini diambil dari huruf Sad, yang menjadi pembuka pada ayat pertama, sebuah huruf muqatta'ah, yang rahasia maknanya hanya diketahui secara pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tempat turunnya, surah ini tergolong ke dalam kelompok surah Makkiyah, karena diwahyukan di kota Mekah sebelum peristiwa hijrah. Surah ini diturunkan untuk menguatkan keteguhan hati Nabi Muhammad SAW, di tengah kemelut dakwah dan tekanan dari kaum musyrikin Quraisy. Sebab diturunkannya, surah ini berkaitan erat dengan penolakan para tokoh musyrikin Mekah terhadap risalah tauhid yang dibawakan oleh Rasulullah. Ketika paman beliau, Abu Thalib, berada dalam kondisi sakit sakaratul maut, para pemuka Quraisy datang untuk bernegosiasi agar Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Namun, beliau tetap teguh memegang prinsip bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteguhan ini memicu kesombongan serta penolakan keras dari kaum pagan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini sebagai jawaban atas tuduhan dan kebingungan mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Secara garis besar, tema utama yang diusung dalam surah Sad mencakup pembuktian kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW, ketauhidan, serta kepastian terjadinya hari kebangkitan. Surah ini diawali dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi Al-Quran, yang mempunyai keagungan, lalu memaparkan bagaimana orang-orang kafir berada dalam kesombongan dan permusuhan. Di dalam ayat-ayat awalnya, ditunjukkan pula bagaimana umat terdahulu yang mendustakan para rasul akhirnya menanggung kebinasaan, akibat pembangkangan mereka sendiri terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kandungan terpenting dari surah ini adalah kisah para nabi terdahulu yang disajikan sebagai teladan kesabaran dan ketaatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kemuliaan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikaruniai kerajaan luar biasa namun tetap menjadi hamba yang sangat taat, awwab. Selain itu, dipaparkan pula kisah ketabahan luar biasa Nabi Ayub alaihissalam saat diuji dengan penyakit dan kehilangan harta benda, yang pada akhirnya mendapat pertolongan serta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kesabarannya. Di samping kisah ketabahan, surah ini juga mengingatkan manusia pada peristiwa penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud menghormati Nabi Adam, namun iblis menolak, karena merasa dirinya lebih mulia lantaran diciptakan dari api. Kesombongan iblis ini membuatnya diusir dari surga dan dilaknat hingga hari pembalasan. Peristiwa sejarah ini menjadi peringatan bagi umat Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa menjauhi sifat sombong yang merupakan akar dari segala pembangkangan kepada Sang Pencipta. Pelajaran mendalam mengenai akhirat juga dijelaskan secara kontras dalam surah Sad, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai balasan amal perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kenikmatan surga yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, lengkap dengan pintu-pintunya yang terbuka lebar dan buah-buahan yang melimpah. Sebaliknya, bagi mereka yang durhaka dan menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, telah disiapkan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal yang paling buruk, di mana mereka akan saling menyalahkan satu sama lain atas kesesatan yang dialami. Kandungan hukum dan petunjuk dalam surah ini menuntun manusia untuk selalu mengembalikan segala urusan pertikaian dan keputusan kepada keadilan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam dalam memutuskan perkara di antara manusia menjadi pengingat bagi para pemimpin agar tidak mengikuti hawa nafsu dalam mengambil keputusan. Keheningan malam dan waktu subuh ditunjukkan sebagai waktu-waktu yang sangat baik untuk bertobat, memohon ampunan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi hikmah lain yang dipancarkan oleh surah Sad adalah pentingnya membaca Al-Quran tidak sekadar sebagai bacaan rutin, melainkan untuk ditadaburi dan dihayati makna-maknanya. Al-Quran diturunkan sebagai kitab yang penuh berkah, agar manusia yang memiliki pemikiran kritis dapat mengambil pelajaran darinya. Dengan memahami setiap nasihat dan peringatan di dalam surah ini, seorang mukmin diajarkan untuk memelihara keikhlasan dalam beragama tanpa mengharapkan imbalan duniawi dari sesama manusia. Secara keseluruhan, surah Sad memberikan penghiburan moral yang sangat kuat bagi Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya agar tidak berkecil hati saat menghadapi ujian kehidupan. Pengulangan kisah perjuangan para nabi membuktikan bahwa kemenangan akhir senantiasa berada di pihak orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Pesan-pesan tauhid yang terangkum di dalamnya menjadi kompas kehidupan yang mengarahkan pandangan manusia dari kesenangan dunia yang fana menuju kebahagiaan akhirat yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merenungi ayat-ayat Al-Quran membawa kedamaian yang mendalam ke dalam jiwa, menuntun langkah kaki kita di tengah kegelapan dunia menuju cahayanya yang tak pernah padam.
Semoga setiap huruf yang diturunkan dalam surah Sad menjadi pelita yang menerangi sanubari, menguatkan kesabaran dikala diuji, dan memperteguh iman kita untuk selalu setia melangkah di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dalam kebaikan dan mendapat keberkahan dari Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.